Cek tes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan pada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia yang begitu besar kita rasakan sampai detik ini. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dua nikmat terbesar yang Allah masih berikan kepada kita, yang mana kita mohon pada Allah dua nikmat tersebut terjaga sampai akhir hayat kita sehingga kita bisa wafat nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Kemudian tak kalah besar pula Bapak Ibu sekalian nikmat dari Allah, yaitu nikmat masih kita dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan aktivitas duniawi kita sejak pagi sampai sore petang tadi. Kemudian menjelang malam hari, menjelang istirahat kita, alhamdulillah bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid ini, kemudian duduk sejenak pada maghrib sampai menjelang isya nanti untuk sekedar mendengarkan sedikit pengajaran-pengajaran, nasihat-nasihat khususnya tentang fikih ibadah. Semoga Allah Azza wa Jalla terus mengaruniai kita nikmat thalabul ilmi meskipun sepekan sekali ya, di hari Sabtu pada maghrib. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya salawat ini tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau serta orang-orang yang meniti jalan mereka dengan baik sampai hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di pertemuan kali ini akan kita selesaikan bab terakhir dari kitab Zakah, kitab yang membahas seputar zakat di buku yang kita kaji tiap pekannya, yaitu Al-Fiqhul Muyassaru, belajar fikih secara praktis, Fidhoil Kitab wa Sunnah, sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Pembahasan terakhir di kitab zakat ini Bapak Ibu sekalian, setelah sebelumnya kita sudah paham zakat benda-benda atau benda-benda yang dizakati, emas, perak, kalau pertemuan yang lalu hewan ternak, dan juga sebelumnya lagi pertanian, padi, jagung dan seterusnya. Kemudian kemarin juga zakat fitri sempat kita singgung. Maka pembahasan terakhir ditutup dengan fi ahli zakah, tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Di bab ini Bapak Ibu sekalian ada 3 permasalahan yang akan kita bahas insyaallah ta'ala di kesempatan malam ini. Yang pertama, siapa sih mereka orang-orang yang berhak menerima zakat? Yang kedua,
ada orang-orang atau golongan-golongan yang nggak boleh membayarkan zakat ke mereka, alias nggak sah nanti zakatnya kalau diberikan ke orang-orang yang ini. Ada nanti permasalahan yang kedua. Kemudian yang ketiga, aturan secara umum cara menyalurkan zakat ke golongan-golongan tadi. Insya Allah akan satu demi satu kita bahas. Langsung saja Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, di permasalahan yang pertama, man ahlu zakah wa dalilu dalika. Siapa mereka yang berhak menerima zakat dan dalil hal itu? Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Yang mana 8 golongan ini Allah lah sendiri yang telah menentukannya. 8 saja. Nanti perluasan makna dari 8 ini akan kita sampaikan. Bisa dilihat Bapak Ibu sekalian di surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 60. Di sini Allah Ta'ala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk yang pertama orang-orang fakir. Nanti akan dijelaskan siapa mereka. Yang kedua, orang-orang miskin. Yang ketiga, amil zakat. Yang keempat, mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang dilunakkan hatinya. Kemudian wafir riqab, budak. Nanti ada perinciannya. Wal gharimina, orang-orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Yang terakhir, wabni sabil, ibnu sabil, yaitu musafir yang terputus dari safarnya karena kehabisan bekal. Fariidatan minallah, ini adalah kewajiban yang Allah tetapkan. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kenapa di antara sekian banyak jenis manusia cuman 8 ini? Allah lebih tahu tentang hal itu, dan di dalam penentuannya insya Allah ada hikmah-hikmah di balik hal tersebut. Langsung saja, yang pertama penjelasannya Bapak Ibu sekalian, al-fuqara. Al-fuqara ini adalah orang-orang fakir. Terjemahnya orang-orang fakir. Siapa mereka? Man laisa ladaihi ma yasuddu hajatahu. Orang fakir adalah yaitu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Wa hajataman ya'ul, atau dan juga kebutuhan orang yang ia tanggung. Min ta'amin, dari makanan, wa syarabin, minuman, malbasin, pakaian, maskan, tempat tinggal. Ini orang fakir. Bi an la yajidu syai'an, bisa jadi kekurangannya itu seluruhnya, enggak punya blas, enggak punya semuanya. Atau yajidu aqalla min nisfil kifayah, atau kekurangannya separuh dari kebutuhan dia seharusnya. Jadi bisa memenuhi tapi enggak sampai separuh. Contoh kasus nih Bapak Ibu sekalian, orang fakir ini ya mungkin punya pekerjaan tetap, tapi gajinya enggak cukup untuk kebutuhan dia dan keluarganya selama sebulan itu. Contoh kebutuhan seorang sebulan misalkan ya keluarga 1 juta, 1.500.000 lah. Kerjaan dia ada, tapi cuman dapat gaji bulanan 500.000. Nah ini separuh kurang kan ini. Atau dia nggak punya kerjaan sama sekali, serabutan, dapatnya ya sekitaran itu. Ini orang fakir. Ahlu zakah yang pertama, diberikan zakat orang ini. Wa yu'ta minaz zakati ma yakfihi sanatan kamilatan
Orang fakir seperti ini Bapak Ibu sekalian diberikan harta zakat sisa kebutuhan dia selama setahun penuh. Sisa kebutuhan dia selama setahun penuh. Karena zakat ini biasanya bayarnya kan setahun sekali nggih Bapak Ibu sekalian. Jadi pas dapat orang miskin mungkin ditanya, Pak, penghasilannya per hari berapa? 500. Kebutuhan normal hidup di kota mungkin ya 1.500.000. Maka kurang dia sebulan itu 1.000.000. Kurang. Jadi 500 ini harus bisa cukup selama sebulan. Akhirnya dihemat-hemat. Nggak pernah jajan mungkin ya. Nggak bisa nabung juga. Ya makan dihemat-hemat. Maka kekurangannya 1.000.000. Berapa orang ini dikasih harta zakat? 1.000.000 sebulan dikasih selama setahun. Jadi 12 juta. Jadi orang yang membayarkan zakat ke orang fakir seperti ini atau lembaga zakat ya nanti akan kita bahas, memberikan kepada orang fakir ini 12 juta. Jadi harapannya selama setahun setelahnya kecukupannya terpenuhi. Jadi nggak ada nanti ceritanya dia minta-minta atau dia hutang sana sini menyusahkan yang lain dan seterusnya. Jadi setahun itu sudah ada jaminan dari harta zakat yang diberikan kepada orang fakir ini. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua masakin, orang-orang miskin. Siapa mereka? Wa huwa man yajidu nisfa kifayatihi aw aksara minan nisf, yaitu orang yang mendapati kebutuhan dia separuh atau lebih. Kaman ma'ahu mi'atun wa yahtaju ila mi'atain, seperti dia punyanya 100 real ya. Butuhnya dia 200 atau kita rupiahkan tadi 1.500.000 kebutuhan dia, gaji dia 750. Gaji dia 750. Atau lebih dari itu sedikit, 800. Kalau enggak 900. Intinya masih kurang. Ini kategori miskin. Wa yu'ta minaz zakati ma yakfihi limuddati amin. Maka orang ini sama, Bapak sekalian, berhak mendapatkan harta zakat. Kekurangan dia dari bulanan tadi diberikan selama setahun. Jadi kalau misalkan gaji dia 1.000.000 per bulan, kurangnya 500, maka 500 kali 12 bulan jadinya 6 juta. Diberikan harta zakat dari lembaga zakat yang mengelola. Jadi didata orang miskin, orang fakir di sekitaran mereka, kekurangannya berapa, maka dikasih harta zakat selama setahun itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak sekalian, al-amiluna 'alaiha, amil, atau istilahnya kita sering ya mendengar istilah amil ini. Tapi mungkin kalau kita kembalikan ke definisi siapa itu amil, mungkin kita nggak akan bermudah-mudahan menyebut seseorang jadi amil. Siapa amil itu? Wa huwa man yab'atsuhul imamu li jibayati sadaqat. Amil adalah profesi yang ditunjuk oleh imam alias pemerintah, tugasnya untuk menarik zakat. Jadi ini petugas ini Bapak Ibu sekalian resmi dari pemerintah, punya pekerjaan menarik zakat dari masyarakatnya. Kemudian setelah ditarik zakat itu dikumpulkan, dijaga, kemudian disalurkan ke orang-orang yang berhak. Inilah amil yang sesungguhnya yang dimaksud di ayat ini. Maka sang imam, sang pemimpin memberikan amil ini apa yang mencukupi dia untuk kebutuhan dia melakukan tugas ini. Jadi dia berhak mendapatkan harta zakat sesuai pekerjaan dia dalam mengelola zakat setelah diperintah oleh pemerintah, setelah mendapatkan perintah oleh sang penguasa. Meskipun orang amil ini orang kaya, iya. Meskipun orang amil ini orang kaya, tapi kalau pekerjaannya seperti itu, maka orang ini berhak mendapatkan harta zakat sesuai kebutuhan atau profesi jabatan dia. Kenapa? Li'annal amil qad faragha nafsahu li hadzal amal.
Karena amil adalah orang yang fokus ya, memfokuskan dirinya untuk pekerjaan ini. Nggak ada pekerjaan yang lain. Waktu habis untuk ini saja. Maka sebagai gantinya, sang pemerintah yang menugaskan tadi memberikan amil ini bagian dari harta zakat sesuai pekerjaannya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau melihat lembaga zakat yang resmi pemerintah ya, itu banyak modelnya ya. Ada yang skalanya nasional, ada yang skalanya provinsi, ada yang skalanya kabupaten atau kota. Mereka disebut LAZ ya, kalau nggak salah LAZ, lembaga amil zakat. Mungkin yang sering kita dengar ya Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian kalau di provinsi ini di Jawa Tengah ya ada beberapa ya. Tadi sempat nyari-nyari, resmi ya itu harus izin dulu mengurus lembaga amil zakat ini. Kalau nggak keluar izin dari pemerintah, mereka nggak bisa membentuk lembaga amil zakat ini. Dan pekerjaannya macam-macam. Kalau mereka punya kantor, maka ada yang jadi pemimpinnya, ada yang jadi karyawannya, mungkin ada yang jadi jaga kantornya, ada yang jadi cleaning service-nya. Maka di situ mereka mendapatkan bagian dari harta zakat sesuai pekerjaannya masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi bukan pekerja dadaan yang cuman bekerja ketika bagi zakat fitrah saja disebut amil, bukan. Amil adalah pekerjaan khusus yang emang dia fokus untuk mengumpulkan zakat ini, menjaganya, menulisnya, membagikannya ke orang yang berhak. Allah ta'ala alam. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, yang keempat, mu'allafati qulubuhum, yaitu orang-orang yang dilunakkan hatinya. Mu'allafati qulubuhum, mereka juga berhak mendapatkan harta zakat. Yang pertama, beberapa jenis mu'allaf ya. Mu'allafati qulubuhum itu yang pertama dari orang kafir, yaitu orang-orang kafir yang tertarik hatinya terhadap Islam tapi masih ragu-ragu masuk Islam enggak ya atau enggak ya. Intinya orang kafir ini tertarik dengan Islam tapi nunda-nunda untuk masuk pada Islam. Maka orang ini termasuk mu'allafati qulubuhum, dikasih harta zakat supaya apa? Menguatkan imannya. Oh, ternyata Islam peduli ya kepada saya. Akhirnya dia lebih tertarik lagi kepada Islam, masuk Islam. Mu'allafati qulubuhum ini juga Bapak Ibu sekalian masuk ke orang-orang Islam yang keimanannya lemah. Orang-orang Islam yang keimanannya lemah. Maka orang Islam yang lemah keimanannya ini seperti seorang yang tinggal, maaf ya, di daerah yang banyak Nasraninya. Orang yang Islam tinggal di orang mayoritas Nasrani. Ini dia sulit mengembangkan atau memupuk imannya karena teman-temannya Nasrani semua, tetangganya Nasrani semua. Maka orang ini berhak mendapatkan harta zakat untuk menguatkan imannya. Biar tidak terpengaruh ke orang Nasrani yang lain, akhirnya nanti masuk Nasrani. Maka dia harus dikuatkan imannya dengan diberi harta zakat ini. Atau dari kalangan muslim lagi, yaitu pemimpin di kaumnya. Jadi seorang sekelompok kaum, pemimpinnya kalau dia kuat, maka rakyat di kaumnya alias penduduk di kaumnya akan patuh sama dia. Maka pemimpin seperti ini diberikan harta zakat. Kalau dia nanti masuk Islam, seluruh kaumnya masuk Islam semua. Biasanya seperti itu. Ini yang pernah sempat tersiar kabar di Papua ya, oleh dai yang terkenal, Ustadz Fadlan kalau nggak salah. Itu yang didakwahi kepala sukunya terlebih dahulu. Kepala sukunya tertarik masuk Islam, anggota sukunya masuk Islam semua. Lah, untuk mewujudkan hal itu, maka pemimpinnya biar tertarik dengan Islam berhak diberikan harta zakat.
secukupnya. Wallahu taala alam. Atau yang terakhir mu'allafati qulubuhum juga dari orang kafir, yaitu orang kafir yang ditakutkan memberikan bahaya kepada kaum muslimin. Orang kafir yang ditakutkan memberikan bahaya kepada kaum muslimin, maka orang kafir ini dikasih harta zakat supaya apa? Enggak mengganggu kaum muslimin di daerah itu. Ini kalau ada ya, kalau ada ini juga termasuk mu'allafati qulubuhum, yaitu orang kafir yang ditakutkan bahayanya. Dia diberikan zakat agar menahan diri dari gangguan kaum muslimin. Orang kafir jadi ada dua tadi, yang tertarik kepada Islam tapi masih ragu-ragu, dikasih zakat biar lebih condong kepada Islam. Yang kedua, orang kafir yang ditakutkan bahayanya, suka ganggu kaum muslimin, maka dikasih harta zakat biar tidak ganggu. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, yaitu wafir riqab, budak. Budak di sini adalah budak yang muslim atau budak perempuan yang muslimah, yang memiliki perjanjian akan dibebaskan ketika menghadirkan sejumlah harta. Budak ini dinamakan oleh para ulama budak mukatab, budak yang punya perjanjian akan dibebaskan oleh tuannya jika dia membayar atau mencari uang sejumlah sekian, dibayarkan nanti otomatis dimerdekakan oleh tuannya. Misalkan budak ini dijanjikan kamu bisa mengumpulkan harta 100 juta, silahkan kerja sana, nanti saya akan merdekakan. Ternyata kerja itu ngumpulin, baru separuh 50 juta, maka kurang 50 juta lagi diambilkan dari harta zakat, diberikan ke tuannya, merdeka. Ini wafir riqab. Atau termasuk wafir riqab juga tawanan kaum muslimin yang ditahan oleh pihak musuh. Nah, ini mungkin kita nggak terbayang perang ya Bapak Ibu sekalian di negeri Indonesia ini. Alhamdulillah aman. Tapi kalau ada peperangan yang di sana melibatkan kaum muslimin dengan orang kafir, kemudian saudara kita kaum muslimin tertangkap di sana, biasanya disiksa ya, kasihan, maka kumpulkan harta zakat itu, berikan ke sana, nebus tawanan itu biar dibebaskan. Itu juga termasuk wafir riqab. Kemudian yang keenam, al-ghorimun, orang yang berhutang. Orang yang berhutang ini yang menanggung utangnya sendiri ataupun menanggung utang orang lain. Intinya utang ini Bapak Ibu sekalian, utang untuk sesuatu yang mubah. Utang untuk sesuatu yang mubah, kebutuhan dirinya, bukan hutang-hutang untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi nanti ditanya, kalau ada lembaga pengelola zakat, ada orang di situ minta zakat, ngaku gharim, utang, dicek dulu utangnya apa mas? Wah, saya kemarin utang teman beli ciu misalkan. Nah, ini nggak boleh dikasih harta zakat. Tapi kalau utangnya untuk kebutuhan yang mubah, ekonomi dia, kemudian keluarga dia, atau menanggung utang orang lain karena untuk mendamaikannya, misalkan tetangganya berdua kelahi, dia datang untuk mendamaikan, wis damai, tak kasih uang biar damai. Nah, mungkin masalah utang ya, akhirnya dia harus berutang. Untuk mendamaikan dua orang ini dia harus berutang. Maka orang yang seperti ini juga gharim, berhak mendapatkan harta zakat, supaya orang-orang yang semisal, alias orang ini kan baik ya, mendamaikan orang lain yang bersengketa. Jadi orang-orang lain lebih termotivasi kalau ada kejadian itu juga berupaya untuk mendamaikan, meskipun utang nanti akan dibayar oleh harta zakat, akan dibayar oleh harta zakat. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, wa fi sabilillah, yang dimaksud di sini adalah al-ghuzatu, orang-orang yang berperang di jalan Allah, yang dia sukarela, tidak mendapatkan gaji. Nah, ini mujahidin yang seperti ini bukan tentara ya. Kalau tentara, mereka sudah punya gaji.
mereka sudah punya gaji dari pemerintah, maka tidak diberikan zakat. Mujahidin yang berperang sukarela atas kehendak sendiri, nggak dapat gaji dari pemerintah, maka dia diberikan zakat. Meskipun dia orang kaya ataupun orang miskin, nggak masalah. Yang penting dia mujahidin, seorang yang berperang di jalan Allah. Kemudian yang ke-8 Ibnu Sabil, yaitu musafir yang terputus di perjalanan, nggak bisa melanjutkan perjalanannya karena kehabisan bekal, maka dia diberikan harta zakat sebanyak bekal yang dibutuhkan. Jadi misalkan dia perjalanan jauh, mungkin dompetnya hilang di perjalanan, akhirnya dia ngetok pintu orang kaya minta harta zakatnya. Nah, mungkin kadang ragu-ragu kita ya, orang-orang seperti ini datang ke rumah minta zakat, kadang nipu ya, kadang nipu. Tapi kalau mungkin untuk memastikan biar nggak nipu, disumpah atau diapakan lah, disumpah lah, maka diberikan sebagian harta zakat untuk melanjutkan perjalanan sampai ke yang dituju. Nanti kalau sisa dikembalikan itu Pak, itu sisa dikembalikan, sisanya dikembalikan. Jadi Ibnu Sabil ini, musafir ini enggak menggunakan harta zakat secara bebas, enggak. Dia hanya menggunakan seperlunya saja untuk sampai ke tempat tujuan. Sisanya dikembalikan lagi ke Baitul Mal atau ke orang yang ngasih dia. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, 8 golongan orang-orang yang berhak membayar, orang-orang yang berhak menerima zakat. Silahkan berikan zakat ke 8 golongan ini. Adapun yang berikutnya, beberapa golongan yang tidak boleh membayarkan zakat ke mereka. Langsung saja, yang pertama al-agniya, orang kaya. Wal aqwiyaul muktasibun, dan orang-orang yang kuat bekerja. Orang kaya dan orang yang kuat bekerja tidak berhak mendapatkan harta zakat, kecuali dia berprofesi sebagai amil, tadi kerjaannya ngurus zakat, atau dia ghorim, berhutang, nanggung utang orang lain, maka diberikan zakat nggak apa-apa. Tapi kalau enggak itu, enggak boleh membayarkan zakat ke orang kaya atau orang yang kuat bekerja. Jadi dilihat dulu ya Bapak Ibu sekalian, ada 2 orang yang datang ke Nabi, orangnya kuat, masih muda gitu, minta harta zakat. Nabi SAW bersabda, la hadza fiha li ghaniyin wala li qawiyin muktasib. Tidak ada bagian di dalam harta zakat ini bagi orang kaya dan bagi orang yang kuat bekerja. Jadi masih muda, masih utuh anggota badannya semua, maka dia harus bekerja, tidak boleh minta-minta harta zakat. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak sah membayarkan zakat Bapak Ibu sekalian al-usul wal furu' wal zaujah, ke bapak dia ke atas, bapak, kakek, kakeknya kakek, atau anak dia ke bawah, ke cucu, anak, cucu, cicit, itu nggak boleh bayar zakat ke mereka. Wazaujah, dan istri yang wajib dinafkahi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mungkin nggak boleh ya bayar zakat ke bapak ke atas, anak ke bawah, dan juga istri yang menjadi yang nafkahnya jadi tanggungan dia. Wajibnya apa? Wajibnya nafkah biasa. Bapaknya kekurangan dikasih bulanan, kakeknya kekurangan dikasih, anaknya ya pasti dikasih ya untuk biaya. Jadi nggak boleh bayar zakat ke mereka karena ada kewajiban yang lain, yaitu nafkah bulanan atau nafkah harian. Zakat bukan untuk mereka. Zakat bukan untuk mereka. Kemudian yang ketiga, yang enggak boleh bayar zakat, al-kufaru ghairul mu'allafin. Orang kufar, orang kafir yang hatinya tidak dilembutkan, alias orang kafir biasa. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya tetangga orang kafir, miskin,
dan nggak tertarik kepada Islam, nggak usah dikasih, nggak usah dikasih. Masih banyak orang Muslim yang lain yang layak mendapatkan zakat daripada orang kafir yang seperti ini. Tapi kalau kafir itu dia tertarik ke Islam, nanya-nanya terus ke kita, Islam itu gimana toh Pak, enak toh enggak Bu, intinya dia tertarik, masih ragu-ragu, ini ya kasih. Orang kafir seperti ini dikasih harta zakat karena termasuk al-mu'allafatu qulubuhum. Kemudian yang keempat, tidak sah membayarkan zakat ke alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhak mendapatkan harta zakat. Siapa keluarga Nabi? Yaitu Banu Hashim, suku Bani Hashim, wa Banu Muthalib, dan suku Bani Muthalib. Ini nggak ada di Indonesia ya. Suku-suku ini adanya di Arab Saudi, mereka tinggal di sana. Mereka tinggal di sana. Adapun yang di Indonesia, yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, yang punya gelar apa Pak? di Sarliwon banyak itu. Habib ya, Habib. Wallahu ini masih diragukan ya tentang nasab mereka, apakah benar nyambung ke Nabi atau cuman nasab-nasaban saja. Dan banyak terbukti ya beberapa Habib yang ngaku Habib setelah dicek tidak nyambung ke jalur keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun mereka benarlah keturunan Nabi, Habib-Habib itu tidak berhak menerima harta zakat. Alasannya untuk memuliakan keturunan Nabi. Jadi keturunan Nabi itu Bapak sekalian keturunan yang mulia. Zakat itu kotoran, sisa-sisa harta manusia yang kotor dikeluarkan. Jadi nggak pantas seorang yang punya nasab mulia mendapatkan sesuatu yang kotor. Rasulullah SAW bersabda, Innaha la tahillu li ali Muhammadin innama huwa awsakhun nas. Sesungguhnya zakat ini tidak halal untuk keluarga Nabi Muhammad, karena sesungguhnya zakat itu adalah kotoran-kotorannya manusia. Jadi keluarga Nabi yang mulia tidak berhak mendapatkan sesuatu yang kotor seperti itu. Tapi Nabi masih menerima hadiah. Kalau hadiah beda Bapak sekalian. Kalau sodakoh enggak. Nabi sodakoh enggak mau menerima. Tapi kalau hadiah Nabi mau menerima. Beda. Sodakoh itu dari atas ke bawah ya. Kalau hadiah itu setara atau dari bawah ke atas. Bisa juga disebut hadiah. Kemudian yang kelima, tidak boleh membayarkan zakat juga. Ini enggak ada di Indonesia. Bekas budak Nabi. Jadi kita singkat saja ya. Jadi bekas budak yang dimerdekakan Nabi dan keluarganya itu enggak berhak menerima harta zakat. Kemudian yang keenam, tidak sah membayarkan zakat ke budak yang tidak ada ikatan perjanjian apa-apa, budak biasa. Kenapa enggak boleh membayarkan zakat ke budak? Karena harta budak itu nanti kalau dia mendapatkan harta zakat akan dimiliki oleh tuannya. Jadi budak enggak punya hak milik apa-apa. Ini termasuk syariat Islam mengatur ada budak ya. Tapi bukan berarti Islam mendukung perbudakan, enggak. Islam mengatur kalau misalkan nanti ada budak, aturannya seperti ini loh. Silakan diperhatikan. Tapi banyak syariat Islam ini anjuran untuk memerdekakan budak. Jadi bukan mendukung perbudakan, tapi untuk membebaskan budak biar tidak ada budak lagi. Tapi ya qadarullah ya Bapak-Ibu sekalian, budak ini akan terus ada selama ada peperangan. Yang kalah dijadikan tawanan, dijadikan budak otomatis ya. Ini Bapak-Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, beberapa golongan yang tidak boleh membayarkan zakat ke mereka. Orang kaya, keluarga terdekat yaitu atasnya dia, bawahnya dia dan istrinya dia. Adapun selain itu yang enggak dia tanggung, paman dia, sepupu dia, ponaan dia, itu malah lebih berhak dahulu kalau mereka termasuk 8 golongan yang kita sebutkan tadi sebelum yang lain yang jauh-jauh itu. Sebelum yang lain yang jauh-jauh dari seseorang. Ini Bapak-Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian yang terakhir di pembahasan kali ini, apakah disyaratkan seluruh 8 golongan tadi mendapatkan harta zakat semuanya? Maka jawabannya tidak. Tidak, la yushtaratu isti'abul asnafis samaniyah al-madkurah. Tidak disyaratkan seluruh 8 golongan tadi mendapatkan zakat semua. Enggak. Kalau misalkan di sekitaran kita cuman ada fakir dan miskin, ya sudah, mereka saja dikasih harta zakat. Kalau misalkan nanti ada gorim, dikasih juga, nggak apa-apa. Atau fisabilillah dikasih juga, nggak apa-apa. Tapi intinya tidak disyaratkan seluruh orang 8 golongan tadi dibayarkan zakat ke mereka. Kalau sebagian saja sudah dibayarkan, maka sudah sah. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 271. Allah Ta'ala berfirman, in tubdus sadaqati fani'immahi. Jika kalian menampakkan sedekah alias zakat sampai orang-orang tahu, fani'immahi, maka itu termasuk perbuatan yang baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Tapi jika kalian sembunyikan sedekah kalian, kemudian kalian berikan orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Nah, ini disebutkan cuma satu dok, orang fakir saja yang dikasih, maka sudah sah. Nabi SAW juga bersabda, tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka, diberikan kepada orang-orang fakir. Cuma disebutkan satu dok, fakir. Maka ini juga sah. Dari beberapa ayat ini Bapak Ibu sekalian, boleh memberikan zakat ke satu golongan saja, nggak mesti harus semuanya diratakan. Cuman nanti pertanyaannya, apakah zakat ini kita serahkan ke lembaga ataukah disalurkan sendiri? Maka masing-masing dikembalikan ke pribadi masing-masing ya. Kalau kita sanggup menyalurkan sendiri, sekitaran kita membutuhkan, ada kita tahu, langsung kasih, nggak apa-apa. Kalau bingung di sekitaran dia siapa ini dari 8 golongan tadi, ya sudah ke lembaga-lembaga yang terpercaya untuk menyalurkan zakat ini. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini dari bab terakhir Kitab Zakah, yaitu tentang golongan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Cuman 8 ini saja ya. Ini mungkin dari yang disampaikan ada beberapa waktu ini 7 menit ya kayaknya ya. Kalau ada yang ditanyakan dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak ada mungkin sedikit tambahan ya Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang sedikit perluasan makna fisabilillah. Ini terkadang seorang yang mengurus zakat meluaskan makna fisabilillah ini untuk pembangunan masjid atau jalan atau kepentingan sosial yang lain. Mereka berpendapat ini termasuk fisabilillah juga, fisabilillah di jalan Allah gitu. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan tidak boleh menyalurkan zakat untuk pembangunan masjid, membangun sekolah, perbaikan jalan, atau selain dari itu. Karena sudah jelas di ayat ini fisabilillah dijelaskan oleh para ulama mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian dijelaskan lagi perluasan mujahidin yang lebih bisa diluaskan, bukan membangun masjid, memperbaiki jalan, tapi orang-orang yang berjihad bukan dengan pedang tapi dengan ilmu agama, yaitu para penuntut ilmu agama
yang dia belajar agama akhirnya nggak bisa bekerja dengan baik. Dia korbankan waktu dia untuk belajar, akhirnya nggak bisa bekerja. Maka orang ini juga termasuk fi sabilillah. Karena agama bisa tegak dengan jihad, dengan dua jihad ya. Jihad yang pertama dengan pedang, ini juga jarang dilakukan. Maksudnya di momen-momen tertentu saja. Tapi yang sering yang kedua ini, jihad dengan ilmu. Menjelaskan Islam, membantah kesesatan dengan ilmu. Orang-orang yang memfokuskan dirinya belajar ilmu agama, mereka juga berhak mendapatkan harta zakat, masuk ke kategori fi sabilillah ini. Cuman itu aja perluasannya, nggak sampai ke bangun masjid, bangun jembatan dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin sedikit tambahan. Kemudian nanti kalau misalkan ada kebingungan ya, beberapa orang muslim miskin menerima harta zakat, siapa yang didahulukan? Maka dahulukan muslim yang taat. Nah ini ya, muslim yang taat, yang menjalankan syariat Islam dengan baik. Bantu dia biar sholat dia, ibadah dia lancar. Alias muslim yang kalau laki-laki ya sering berjamaah ke masjid, itu lebih layak diberikan harta zakat ke mereka. Adapun muslim yang bermaksiat alias enggak taat, alias bahkan dia mungkin maksiatnya terang-terangan meskipun dia miskin, jangan, enggak usah. Nanti takutnya kita berikan harta zakat dia, malah diberikan barang-barang yang haram. Jadi ini juga pertimbangan bagi bapak ibu yang mau menyalurkan zakat, kasih ke kaum muslimin yang taat, menjalankan sholat, ibadah wajib lainnya dengan baik, tidak sembarangan orang miskin. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah di pertemuan berikutnya pasti ini ya, masuk ke bab kitab yang keempat di kitab kita Al-Fiqhul Muyassar, Kitabus Siyam, kitab yang membahas tentang puasa. Nah ini sebagai persiapan 2 bulan berikutnya Bapak Ibu sekalian, masuk ke bulan Ramadan. Dan jangan lupa terus memohon pada Allah sejak jauh-jauh hari supaya kita bisa dipertemukan di bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat dan afiat. Amin, Allahumma amin. Insyaallah ini akan kita bahas tentang puasa, pendahuluannya, udzur-udzur yang membolehkan puasa, sunnah-sunnah berpuasa dan makruh-makruhnya, qadha puasa, iktikaf dan yang lainnya. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya 2 pekan lagi insyaallah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ada yang benar itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Adapun ada salah kata, salah ucap, itu datang dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Dan saya mohon ampun pada Allah atas kesalahan tersebut. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.